Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainul Mardiah dengan NIM 21129003. Saya dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, kita masuk kepada definisi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas, di mana merupakan kegiatan manajemen, kegiatan pengelolaan dalam menciptakan hubungan kedua belah pihak antara sekolah dan masyarakat, di mana hubungan itu adalah hubungan yang baik dan harmonis antara masyarakat dan sekolah, sehingga kedua belah pihak memiliki pandangan, pengertian, pemahaman yang sama, sehingga ketika satu pihak melakukan sebuah program, maka pihak yang lainnya akan memahami dan mendukung, tidak hanya bentuk moral, tapi kadang-kadang juga dalam bentuk dukungan material. Nah, konsep ini harus diluruskan dalam pelaksanaan kegiatan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan, di mana ada kerjasama yang didesain oleh sekolah sebagai lembaga, sebagai organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat, mengikut sertakan mereka dalam setiap kebijakan dan dalam berbagai hal yang sebenarnya butuh dukungan dan support dari mereka. Maka ada satu istilah, yaitu tiga tungku sejarangan. Artinya ada tiga belah pihak, yaitu sekolah, anak, dan masyarakat, dan juga siapapun seluruhnya yang ada di lingkungan sekolah atau pendidikan. Nah, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini secara sadar didesain dengan sedemikian rupa oleh lembaga sekolah atau satuan pendidikan, yang berarti memiliki tujuan yang jelas, di mana tujuannya itu yang pertama, tujuan dilakukannya Husemas adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Dalam kerja Husemas ini akan ada keterlibatan antara masyarakat dan orang tua langsung dalam proses pendidikan. Yang kedua, untuk menilai program sekolah. Jadi, ketika kita menghasilkan sebuah produk dari banyak pikiran atau pendapat dari orang lain, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik atau lebih maksimal. Nah, yang ketiga, pengembangan potensi peserta didik. Jadi, ketika orang tua dan masyarakat itu dan semua lingkungan terlibat pada potensi peserta didik, akan jauh lebih tergali potensi dari seorang peserta didik dan dapat tersalurkan. Nah, jadi jika ketika di sekolah itu disiapkan seorang anak tentang mata pelajaran matematika, nah maka di rumah nanti yang akan menemaninya adalah orang tua, di mana orang tua itu nanti akan berperan untuk mengingatkan dan juga untuk membantu anak untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah tadi. Jadi, sekolah, orang tua, dan masyarakat itu adalah semua bagian yang akan membangun potensi dari peserta didik. Jadi, tujuan dari administrasi Husemas ini adalah untuk betul-betul melakukan perkembangan terhadap potensi peserta didik. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Nah, bukan hanya peserta didik, orang tua dan juga masyarakat harus tahu apa itu pentingnya pendidikan di sekolah bagi peserta didik. Karena anak yang lahir melalui proses pendidikan di sekolah akan menjadi anak-anak yang mempunyai keterampilan yang hebat, kapasitas, karakter, etika, dan kemampuan etika yang lebih baik. Yang terakhir yaitu akuntabilitas, adalah salah satu pertanggungjawaban moral, tanggung jawab lahir dan batin lembaga sekolah kepada masyarakat untuk mendedikasikan diri menghasilkan anak-anak yang potensinya itu secara akademik, karakter, etika, sehingga ketika lahir dari sekolah itu akan muncul anak-anak atau manusia-manusia yang hebat. Selanjutnya itu kita masuk kepada fungsi administrasi Husemas atau hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama, agent of change, yang mengintroduksikan perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, dan tata cara pergaulan dari peserta didik.
Fungsi ini akan menjadikan sekolah itu menjadi lembaga pembaharu. Pembaharu ini berarti melakukan sesuatu yang menjadi baru, yang mengintroduksikan perubahan pengetahuan yang dulu misalnya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, sehingga kemampuan berpikir dari peserta didik itu akan menjadi lebih baik. Nah, yang kedua yaitu selecting agency, yaitu memilih atau membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan tersebut, agar setiap individu atau anggota masyarakat itu dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya dengan semaksimal mungkin. Nah, yang ketiga yaitu kelas leveling agency. Adalah sekolah itu menjadi sebagai lembaga peningkat level kelas, meningkatkan mutu kelas, taraf sosial warga negara, masyarakat, dan kalau bisa menghilangkan perbedaan kelas dan masyarakat yang terjadi di antara masyarakat, misalnya perbedaan antara membeda-bedakan orang yang kaya dan orang yang tidak berpunya. Dan untuk menghilangkan semua itu agar menyadarkan bahwa seluruh masyarakat itu sama. Yang keempat yaitu asimilasi agensi. Sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi sekaligus menghilangkan perbedaan-perbedaan atas beragam hal yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari tradisi, adat istiadat, bahasa, kebudayaan, dan lain sebagainya. Tujuan ini diharapkan dapat menjadi satu titik usaha bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri sehingga mereka lebih mampu beradaptasi secara lebih luar biasa secara persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi tidak terpecah belah, dan itu adalah salah satu fungsi dari sekolah dan masyarakat. Selanjutnya kita lihat bagaimana pula fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Sekolah pada prinsipnya adalah suatu lembaga yang berasal dari dan untuk masyarakat, dan itu merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat secara langsung ataupun tidak. Sekolah ini terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Input terdiri dari tujuan, nilai, dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sekolah, guru, siswa, dan fasilitas dan biaya. Sementara sekolah itu sendiri adalah proses, di mana semua dilaksanakan atau dijalankan dalam proses pembelajaran, yang pada akhirnya akan melahirkan output, yaitu berupa lulusan untuk membangun masyarakat menjadi manusia-manusia yang sesungguhnya. Dalam keseluruhan proses tersebut, masyarakat berfungsi sebagai sumber, yakni menyediakan peserta didik, guru, sarana, dan prasarana. Yang kedua, masyarakat berfungsi sebagai konsumen, yakni hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan. Dan kemudian mereka akan bekerja di masyarakat. Yang ketiga yaitu masyarakat berfungsi menjadi peserta. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur dari hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu yang pertama, sekolah itu sendiri. Sebagai pusat pendidikan formal, sekolah memang lahir dan berkembang dari pemikiran yang efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi masyarakat secara umum. Dengan kata lain, sekolah merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban dalam proses pemberian pendidikan yang tujuannya merubah paradigma peserta didik. Yang kedua yaitu orang tua siswa. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa itu tidak bisa dilepaskan, maka dari itu harus dibangunnya hubungan dengan program sekolah sehingga terjadinya hubungan timbal balik antara orang tua siswa dan sekolah. Yang ketiga yaitu siswa dan guru, merupakan unsur yang sangat penting di dalam hubungan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, manfaat terkelolanya hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, dengan terjalinnya hubungan baik antara masyarakat dan sekolah, maka akan jelas sumber-sumber dan kebutuhan belajar. Yang kedua, tersedianya tempat-tempat penelitian dalam rangka mengembangkan proses pendidikan. Yang ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana. Yang keempat, sumber dana dan daya. Nah, selanjutnya teknik pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu yang pertama, laporan kepada orang tua. Artinya sangat transparan, mulai dari keuangan, tentang perkembangan anak, dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui buletin sekolah. Yang ketiga, melalui surat kabar. Yang keempat, event-event sekolah. Yang kelima, kunjungan ke rumah siswa.
Yang keenam, penjelasan oleh staf sekolah. Yang ketujuh, gambaran keadaan sekolah oleh peserta didik. Yang kedelapan, menggunakan media elektronik seperti radio dan televisi. Kemudian, laporan tahunan menggunakan media sosial. Nah, jadi artinya sekolah tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan, support, dan dukungan dari masyarakat. Maka dari itu, pentingnya terjalin hubungan antara sekolah dan masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.